Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 yang berjumlah 3 orang ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul afiksasi. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya adalah Samiti Jagete. Kedua, nama teman saya adalah Talenta Sri Suwahana. Dan ketiga, Yuliani Sriwati Duha. Kami adalah mahasiswa dari Fakultas Tinggi Keguruan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan dosen pengampu Mary Christina Jaluhu, MPD. Langsung saja kami akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang afiksasi. Bahwa afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Misalnya imbuhan ber pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi jika ditambahkan dengan imbuhan ber. Selain komunikasi atau berkomunikasi, ada juga seperti buat ditambah dengan awalan ber atau imbuhan ber menjadi berbuat, dan tanggung jawab berubah menjadi bertanggung jawab. Dan satu lagi seperti bekas bisa ditambah awalan ber, yaitu berbekas. Pengimbuhan men pada bentuk dasar coba menjadi mencoba karena sudah ditambahkan imbuhan men. Selain mencoba ada juga adu menjadi mengadu. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menjumpai misalnya kata pukul menjadi pemukul dan pemukulan. Itu bisa berubah wujudnya, seperti tadi pemukul ditambah dengan an menjadi pemukulan. Kata pukul yang merupakan kata kerja berubah menjadi kata benda ketika mendapat imbuhan pe menjadi pemukul, dan imbuhan pe dan an menjadi pemukulan. Afiksasi dalam proses ini sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya menjadi sebuah kata. Saya kasih contoh seperti seperti ditambah buang menjadi membuang. Dalam afiksasi ini juga memiliki beberapa ciri afiksasi, antara lain yang pertama, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Kedua, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau gramatis. Dan ketiga, kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh atau dijelaskan teman kami Talenta Sri Suwahana, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi oleh teman kami Yuliani Sriwati Duha. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang jenis-jenis afiksasi. Ada pun beberapa jenis-jenis afiksasi ini, yaitu perfiks atau awalan yang imbuhannya di depan bentuk dasarnya. Misalnya di, men, ber, dan men. Jika ditambah di menjadi makan, jadi makan. Jika men ditambah tulis jadi menulis. Jika ber ditambah lari jadi berlari. Jika men ditambah tangis jadi menangis. Nomor 2-nya itu infiks atau sisipan yang menambah afiks
atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya, misalnya L, R, M, dan I. Jika dihubungkan pada kalimat menjadi gelembung, gerigi, gemetar, kinerja. Nah, sebagai nomor 3-nya yaitu sufiks atau akhiran yang menambahkan atau menempelkan di akhir bentuk dasarnya, misalnya an, kan, i, wan, dan wi. Jika dihubungkan pada sebuah kalimat menjadi pikiran, dudukan, hadirin, karyawan, dan manusiawi, maka pikiran membentuk kata nomina, dudukan membentuk kata nomina. Nah, karyawan juga membentuk kata nomina. Nah, manusiawi juga membentuk kata nomina. Nah, keempatnya konfiks. Konfiks ini sebuah awalan dan akhiran. Nah, yaitu terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awalan dan akhiran kata. Misalnya dalam bentuk dasar. Nah, misalnya ke, an, pe, an, ber, an, senya. Nah, jika dihubungkan pada sebuah kalimat menjadi kelembutan, keindahan, pengiriman, pandangan, pergaulan, pertandingan, berlarian, setimbangnya, dan secepatnya. Nah, kelembutan, keindahan, pengiriman, pandangan, bergaulan, pertandingan ini membentuk kata nomina atau kata benda. Nah, jika berpandangan, berlarian, bentuk kata verba atau kata kerja. Nah, setimbangnya dan secepatnya ini membentuk kata adverbia atau kata keterangan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Yulian Sriwati Duha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 8, dan saya akan melanjutkan materi pembahasan kami mengenai jenis-jenis afiks. Jenis-jenis afiks ini ada konfiks, yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang bentuk dasar. Konfiks berguna sebagai suatu morfem terbagi dan harus dibedakan dengan kombinasi afiks atau imbuhan gabungan. Kemudian ada suprafiks atau superfiks. Suprafiks atau superfiks ini sering diartikan sebagai jenis afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental, atau dapat juga dikatakan sebagai afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Afiks jenis ini tidak terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, tetapi dapat dijumpai dalam bahasa Toba, misalnya kata guru atau nomina dengan menekat pada guru, sedang guru atau adjektif penekanannya ada pada kata ru. Selanjutnya ada interfiks. Interfiks ini adalah jenis afiks yang muncul di antara dua unsur. Interfiks ini terdapat dalam kata-kata bentuk baru, misalnya kata N dan O pada gabungan Indonesia dan logi menjadi Indonesia analogi. Selanjutnya ada transfiks. Transfiks ini adalah suatu jenis yang menyebabkan bentuk dasar menjadi terbagi. Bentuk tersebut terdapat pada bahasa-bahasa Afro-Asiatika, antara lain bahasa Arab. Misalnya, akar kitab dapat dibagi transfiks AA dan I, I, dan lain sebagainya menjadi kata kitab atau buku, katib atau penulis. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.